Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Ibu bapak, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang mudah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima, mengabulkan, mengijabahi amal-amal soleh panjenengan semua selama Idul Adha ini, mulai dari puasa, terutama puasa Arafah, dan juga semoga Allah menerima ibadah kurban panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kebaikan ini dan bisa kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Amin. Pelajaran dari kurban dan Idul Adha. Dalam satu ayat Allah tidak menerima daging korban yang kita korbankan, daging unta dan kambing, sapi, darah, tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang diterima adalah ketakwaan, yang diterima adalah ketundukan, kepatuhan, ketakwaan orang yang berkorban itu. Allah tidak butuh daging, tidak butuh darah dan binatang yang dikorbankan, tapi takorubnya itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga korban mengajarkan kita untuk menjadi pribadi mukmin, mukminah yang suka berkorban. Tentu dengan korban yang sempurna, bukan abal-abal, bukan asal-asal. Ini pernah terjadi juga, misalnya Allah pernah memerintahkan kepada Nabi Adam, putra-putranya, untuk berkorban. Itu Qabil korbannya asal-asalan, Habil korbannya maksimal, sehingga diterima adalah korbannya Habil. Dan akhirnya kemudian Qabil tidak suka dengan Habil, dan juga di samping itu diwajibkan untuk anaknya Nabi Adam itu nikah silang, gitu ya, kembar, lalu kemudian nikah silang, kakak menikahi adik, menikahi kakak. Waktu itu kebetulan Qabil juga tidak suka dengan pilihan Nabi Adam, dan akhirnya singkat cerita Qabil sampai kemudian membunuh Habil. Dengan peristiwa korban menjadi mukmin, mukminah, kita dianjurkan untuk menjadi orang yang suka berkorban, suka memberi. Dan ini satu-satunya syarat untuk bisa mendapatkan surga Allah. Di surat Ali Imran ayat 142. Ali Imran 142 itu ada pertanyaan tapi tidak membutuhkan jawaban dari Allah, ya. Allah menanyakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian mengira bisa masuk surga dengan begitu mudahnya, padahal Allah belum melihat perjuangan kalian, jihad kalian, pengorbanan kalian, kesungguhan kalian, dan kesabaran kalian dalam berjuang, berjihad, berkorban itu. Dari sini maka kemudian harus kita ubah ke depan. Kita harus bangga dan senang bisa berkorban, senang bisa memberi. Jangan senang menerima, jangan senang nyatong itu apa ya? Nada. Harus kita ganti, kita ubah
kita upayakan, kita suka, senang untuk memberi meskipun sesuatu itu tidak begitu berarti menurut orang lain, tetapi bukan nilainya, tetapi semangat memberi, semangat berkorban itu yang harus diwujudkan. Dan berkorban memberi itu tidak harus kaya, karena banyak orang yang kaya tidak memberi, banyak orang kaya tidak berkorban kemarin. Seandainya orang kaya, yang maksud saya kaya di sini mampu untuk membeli binatang korban, itu sudah mampu dalam kategori kaya. Makanya kan Rasulullah menyebutkan maka usaha dalam yudhi pada yang korbana musolana. Barang siapa yang mampu membeli binatang korban kemudian tidak berkorban, maka jangan mendekat ke tempat sholat kami. Berapa banyaknya di antara umat Islam yang punya uang untuk membeli kambing atau sapi urunan 7 orang 3 juta. Kalau seandainya semua mempraktekkan ini, saya yakin masjid ini insya Allah mungkin 200 kambing atau 200 sapi bisa. Karena saking banyaknya di antara kita yang punya uang 3 juta itu insya Allah sangat punya sekali. Dengan kondisi rumahnya, dengan kondisi mobilnya, dengan kondisi perhiasan yang dimilikinya, HP-nya, sepeda motornya. Satu rumah aja kadang-kadang sepeda motornya ada 2, 3, 4. Ya, ini memberi bukan monopoli orang kaya. Banyak orang kaya yang tidak memberi. Banyak orang kaya yang bahkan kadang-kadang ketika tidak mendapatkan BLT itu dia ngamuk. Padahal dia kaya. Banyak orang kaya yang minta SK CM, surat keterangan tidak mampu. Ini karakter masyarakat Indonesia itu seperti itu, Mas Ian. Karakter masyarakat Indonesia masih banyak yang minta-minta, ngemis. Ini kemudian harus diganti. Suami memberi, istri memberi. Jangan minta, jangan menuntut. Karena kalau kita minta menuntut, pasti tidak akan puas. Tapi kalau kita memberi yang terbaik untuk orang lain, memberi yang terbaik untuk pasangan, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Selama ini, siapapun suami, istri, atau kakak, adik, orang tua, anak dan sebagainya itu karena faktor ini. Faktor menuntut, minta, kita ganti dengan korban, kita ganti dengan memberi. Jamaah kepada takmir kepada jamaah. Kalau kita wujudkan suka memberi, maka insya Allah hidup itu indah. Karena misalnya suami memberi yang terbaik untuk istri, istri memberi yang terbaik untuk suami, berkorban bahkan dengan tidak hanya dengan harta yang dimiliki, bahkan dengan nyawa untuk membahagiakan suaminya, untuk membahagiakan istrinya. Insya Allah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah terpenuhi. Tapi kalau kemudian yang ada adalah menuntut suami, menuntut istri, istri menuntut suami, nggak akan pernah ada puas. Selalu kurang dan kurang. Nih, jadi kita wujudkan pribadi mukminah yang senang berkorban untuk kebahagiaan yang lain, orang lain, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan suami, kebahagiaan anak, kebahagiaan orang tua, dan kita memberi. Dan sekali lagi garis bawahi, memberi bukan monopoli orang kaya. Banyak orang kaya yang tidak memberi, banyak orang kaya yang pelit, medit, nyengit, cetil, bahkan bakhil Yahudi Israel. Dan tidak sedikit orang-orang yang punya kebiasaan, punya finansial yang biasa-biasa, atau bahkan bisa disebut, mohon maaf, miskin misalnya. Banyak yang senang dan suka memberi. Dan ternyata ini dampaknya luar biasa. Ibu bapak, suatu hari Rasulullah mengajar dakwah seperti ini, menyampaikan kepada para sahabat di Masjid Nabawi.
Di pintu sahabat ini langsung minta untuk bicara kepada Rasulullah. Rasulullah, tolong izinkan saya bicara. Monggo silakan, kata Rasulullah. Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mohon maaf ini karena faktor keterpaksaan. Barangkali di antara panjenengan yang hadir di sini ada sepotong roti atau ya barangkali sepiring nasi. Saya sudah beberapa hari tidak bisa makan. Saya tidak punya uang, saya tidak bisa makan, saya kelaparan. Mendengar itu maka Rasulullah tidak memonopoli pahala, langsung diajak ke rumahnya atau dikasih uang gitu enggak. Tapi Rasulullah ingin untuk membagi kepada sahabat-sahabat agar punya jiwa ini berkorban dan suka memberi. Maka Rasulullah kemudian menawarkan, wahai sahabatku semua, jenengan sudah melihat, mendengar sendiri kita punya tamu yang kelaparan. Siapa di antara panjenengan yang siap untuk menjamu sahabat kita ini? Semua sahabat berlomba untuk ngacung. Ngacung itu bahasa Indonesia apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Bukan ngacung itu, Pak. Angkat tangan gini. Ngacung ini. Pokoknya ngacung lah, bahasa Indonesia juga ngerti. Semua sahabat berlomba-lomba untuk ngacung. Saya siap. Bayangkan itu. Padahal tidak semua sahabat itu kaya. Dan terbukti nanti yang ngacung pertama di pintu Rasulullah adalah orang sangat-sangat miskin. Rasulullah kemudian melihat ada seseorang yang paling dulu ngacung. Kalau begitu monggo panjenengan silakan dibawa sahabat ini ke rumah panjenengan, silakan dijamu. Dia tidak tahu di rumah itu ada apa atau bagaimana, nggak ada bayangan. Tapi karena semangat untuk memberi, semangat untuk berkorban ini luar biasa. Akhirnya kemudian beliau ngacung, memberanikan diri dan akhirnya kemudian dibawa pulang. Sampai di rumah, dia tanya kepada istrinya, ada apa di rumah? Ada makanan apa? Istrinya bilang, tidak ada apa-apa. Gak ada apa-apa yang bisa disuguhkan untuk menjamu sahabat ini. Coba dicari lagi, barangkali masih ada. Ketika dicari kemudian ada ketemu bubur yang cuma selepek. Sisa makan tadi ada bubur, bukan nasi, bubur. Jangan bayangkan buburnya bubur ayam seperti di sini itu, terlalu enak gitu. Pokoknya bubur itu aja. Dan kalau begitu itu aja kita suguhkan. Kita sudah terlanjur mendatangkan beliau. Tapi bagaimana menyuguhkannya cuma selepek? Kan yang namanya tuan rumah ada tamu itu kan yang paling nggak kan membersamai ya di meja makan misalnya. Kalau untuk yang tamunya jelas ini selepek bubur ini. Nah, kalau untuk jenengan apa? Iya ya, gimana ya caranya? Mikir, akhirnya kemudian dapat baik lampu dimatikan. Bilang aja listrik mati. Dulu nggak ada listrik, tapi ya katakanlah lampu dimatikan, terus kita suguhkan itu habis sisa, makanya gelap. Di meja makan, meskipun ala kadarnya, untuk tamu kita hidangkan selepek bubur ini. Nah, untuk tuan rumah suami yang tadinya itu cuma piring sama sendok garpu. Jadi membersamai tamu tadi makan selepek bubur itu dengan hanya membunyikan piring sama prutik sama kecapan gitu ya. Baik, setelah selesai makan, maka tamu itu kemudian berterima kasih dan pulang. Setelah sholat subuh seperti ini, beliau jamaah bersama Rasulullah, maka didekati oleh Rasulullah. Selamat, Allah bangga, Allah tersenyum dengan siasat jenengan tadi malam. Kok bisa-bisanya jenengan punya siasat seperti itu? Dan Allah memberikan kabar gembira kepada saya, panjenengan mendapatkan ganti surga. Masya Allah, selepek bubur surga. Jadi memberi bukan monopoli orang kaya. Meskipun tidak kaya, tetapi jiwa, semangat untuk memberi inilah yang harus kemudian kita pupuk dan kita hidupkan. Makanya menjadi mukmin dan mukminah yang korban kamilan, suka berkorban dan korban yang sempurna. Kalaupun memberi kepada orang itu yang baik, jangan yang terus bosok-bosok kayak no.
kalian suka, gitu. Artinya begini, kalau saya tidak suka ini, ya jangan dikasihkan kepada orang lain, gitu. Wangil ya. Yang suka yang biasanya ya kita makan kita untuk diri kita sendiri. Kalau nggak suka baru dikasihkan ke orang lain. Nah itu tidak benar. Meskipun rata-rata mayoritas kita seperti itu. Kalau kita sudah tidak suka kita kasihkan ke orang lain. Gitu. Jadi jangan berpikirnya begitu. Berpikirnya itu kalau saya tidak suka dengan sesuatu itu, ya jangan kita kasihkan kepada orang lain yang mungkin orang lain juga tidak suka. Meskipun ada juga kalau saya tidak suka dengan sesuatu, orang lain suka, bisa jadi kan? Ya karena faktor masalah hobi dan kesukaan itu beda-beda gitu. Tetapi ya kita bayangkannya seperti itu gitu. Sekedar contoh, kita mau ngasih tetangga sesuatu yang kita suka, itu pun kadang-kadang ya harus baik-baikan dengan izin ngomong juga gitu. Kalau enggak ya jangan, bisa menyinggung perasaannya. Ini padahal kita suka, tetangga bisa jadi nggak suka. Apalagi kita tidak suka, tetangga juga kemudian juga tidak suka. Saya suka ikan asin misalnya, tetangga belum tentu suka. Dan memang ini kan ada hadisnya, kalau kita masak dan baunya ke tetangga, maka tolong dikasih tetangga, perbanyak kuahnya, lalu tetangga dikasih. Misalnya kalau kita goreng ikan asin, kan tetangga tercium baunya. Nah itu jangan langsung kita kasih, tapi kita juga minta izin dulu. Jenengan kerso atau mboten? Saya kasih ikan asin. Kalau kerso ya saya kasih, saya bagi. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena bisa jadi masalah ini justru akan menimbulkan yang bersangkutan tersinggung. Dikasih ikan asin, lalu kemudian yang bersangkutan nggak suka ikan asin, panganan kucing, makanannya kucing dikasihkan. Nah ada yang seperti itu sehingga akhirnya kadang-kadang hubungan menjadi tidak baik. Intinya Bapak Ibu, korban mengajarkan kita untuk ayo ke depan kita bangun baik suami ke istri, istri ke suami, anak ke orang tua ke anak. Apalagi kalau anak ke orang tua ya harus berkorban banyak, tidak hitung-hitungan, tidak perhitungan. Kita kasih orang tua jangan perhitungan gitu. Kasih orang tua sebulan sekali ketika Idul Fitri pulang nyambangi orang tua bawa kongguan. Itu di sini kayak rengginang bawa kongguan ngasih orang tua, bawa kongguan sama ngasih orang tua uang 200.000. Balik ke Malang anaknya 4 disamuni seket. Oh, kulit sing ngono niku omah di daerah sana dibawa semongko, walo, singkong, ayam, apalagi beras, bawa semua. Kadang-kadang sampai bapak ibu ketika mengantar si anaknya balik ke Malang, bapaknya ibunya telepon, bapaknya balik arah poke. Ibu bapak jadi memberi jangan perhitungan seperti itu ya. Ke depan karena kita memberi itu cuma satu tujuan kita Allah, dan nanti Allah pasti akan mengganti berlipat-lipat. Selepek saja diganti dengan surga, selepek bubur. Misalnya dengan ada acara seperti ini, bawa aja yang ada di rumah, apa yang ada nanti bisa dibagi dimakan bersama. Soalnya sudah terbiasa ya seperti ini ya, alhamdulillah. Tetangga ini, tetangga itu dan lain sebagainya kasih. Ini jadi yang pertama berjuang, berkorban, apalagi untuk ini masa-masa COVID seperti ini. Alhamdulillah mudah-mudahan COVID ini sudah terus berangsur berkurang dan bahkan hilang. Insya Allah kita tidak mendengar ada di sekitar kita yang terindikasi COVID. Kalau ada dampaknya aja gitu ya, sehingga mungkin ada saudara kita yang kekurangan makan, kekurangan pencarian karena mungkin jualannya nggak begitu laku, dampak COVID atau apa, kita bantu. Saya nggak punya uang Pak, Bapak Ibu tidak punya uang tidak berarti kemudian kita harus diam. Kita bisa berbuat banyak. Apa? Bagaimana caranya? Kita punya grup WA. Saya sering seperti itu. Saya di grup WA, misalnya Jumat pagi
pagi Jumat berkah itu ya. Monggo barangkali ada yang ingin untuk berbagi, mungkin dibungkus dalam satu kresek isinya beras, minyak, gula misalnya. Meskipun tidak banyak ya, 1 liter 1 kilo itu akan saya bagikan ke yang sangat membutuhkan. Datang ke rumah beberapa, ada 10 kresek, ada 20 kresek, kita bagikan. Saya tidak punya uang 1 miliar misalnya, tetapi saya bisa mendapatkan uang 1 miliar. Bagaimana caranya? Saya bisa memotivasi, saya bisa memberikan semangat untuk orang yang punya uang 1 miliar agar infak 1 miliar, maka saya bisa mendapatkan pahala infak 1 miliar. Itu enaknya. Jangan punya grup BA, maksimalkan. Misalnya ketika tadi Jumat pagi ada beberapa orang kaya itu nggak bisa mendatangi orang-orang miskin memberi. Saya ambil ke rumahnya panjenengan, jemput bola. Nah, saya sering seperti itu. Saya ambil, datangi Pak Bu, jam berapa ada di rumah. Kecuali yang punya rekening transfer aja M-banking gitu, nanti kita berikan. Dan itu harus ada pertanggungjawabannya, gitu ya. Kalau uang dalam bentuk uang kwitansi berstempel yang resmi, kita buat yayasan apa itu, lembaga apa, atau kalau kita kasihkan nanti kita foto, kita ngomong kepada yang bersangkutan, siap Pak Bu untuk saya foto dalam rangka pertanggungjawaban kepada seseorang yang membantu ini bukan dari saya. Nah gitu. Jadi jangan kadang-kadang ada orang itu yang dibantu nggak mau difoto ya. Nah itu kita izin dulu. Siap nggak kalau kemudian saya foto? Baik, bicara ini sangat panjang sekali Bapak Ibu. Yang kedua, menjadi pribadi mukmin mukminah yang memiliki ketundukan dan kepatuhan maksimal. Tunduk, patuh maksimal. Apapun dan bagaimanapun resikonya, tidak hanya harta, benda, waktu, tenaga, bahkan nyawa, kita korbankan dalam rangka mentaati Allah dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini contohkan Nabi Allah Ibrahim. Korbannya nggak main-main Pak Bu. Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah agar dikaruniai seorang anak itu sampai umur sekitar 90 tahun. Dan Nabi Ibrahim minta kepada Allah anak itu dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan kenabian, menyebarkan Islam. Maka di surat As-Saffat itu kan bahasa beliau, doanya kan Robbi habli minas sholihin, ya Allah, karuniakanlah anak yang soleh yang nanti bisa menegakkan, menyebarkan, melanjutkan perjuanganku untuk menyebarkan Islam. Dikasih oleh Allah. Singkat cerita, ketika pada saat usia remaja, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya satu-satunya. Masya Allah, ini sebuah pengorbanan yang luar biasa, gak ada bandingannya Bapak Ibu. Kita semuanya tahu Allah tidak mungkin akan mendolimi hambanya. Nabi Ismail singkat cerita diganti dengan seekor domba. Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ismail, dan Nabi Ismail pun juga demikian Bapak Ibu. Di surat As-Saffat selanjutnya Allah kemudian menjelaskan gambar panjang lebar secara gamblang. Ketika kemudian Nabi Ismail ditanya, bagaimana pendapatmu ketika aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu? Apa jawab Nabi Ismail? Ya abatif al-matu'man, wahai ayahanda tercinta, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada panjenengan. Kerjakan, lakukan tanpa ragu, tanpa bimbang, gak usah mikir macam-macam. Kalau itu perintah Allah, kerjakan. Satajiduni insyaallah minas shabirin. Semoga panjenengan mendapati aku nanti termasuk orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah. Taruhannya nyawa. Meskipun kita semuanya tahu artinya diganti dengan seekor domba. Sebagai istri yang salehah, Ibu, waktu itu Nabi Ibrahim kan diminta untuk hijrah, membawa Nabi Ismail ke Makkah. Nabi Ibrahim waktu di Palestina.
wahai Ibrahim, bawa istrimu dan anakmu Ismail hijrah ke Mekah. Saat itu Makkah tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun bangunan, nggak ada pohon, nggak ada tumbuhan, nggak ada apa-apa. Gersang tandus, panasnya bisa sampai 50 derajat Celcius. Panas di Malang itu maksimal berapa derajat? 34 sudah panasnya luar biasa. Yang jenengan pernah haji, umroh, itu merasakan panasnya Makkah bisa kadang-kadang 40, 45. Panasnya luar biasa. Nabi Ibrahim diwajibkan untuk hijrah dan istri yang solehah mentaati itu semuanya. Tapi waktu itu Hajar istrinya, kalau ada Siti Hajar itu ketika sampai di Makkah tidak tahu bagaimana kondisi sebelumnya, nggak ada bayangan. Itu baru pertama kali. Ketika kemudian sampai di kota Makkah ditinggal di situ, maka sang istri lalu kemudian menanyakan kepada suaminya Nabi Ibrahim, apa ini perintah Allah? Bapak Ibu, Nabi Ibrahim berangkat kembali ke Palestina tidak berani menoleh. Nabi Ibrahim nangis meninggalkan istri dan anaknya di kota Makkah sendirian. Wahai suamiku tercinta, apa ini perintah Allah? Apa ini perintah Allah? Nabi Ibrahim sudah menangis. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, betul istriku, ini perintah Allah. Apa jawab sang istri? Idzan lan yudhayyi'an. Kalau begitu kami siap, sami'na wa ata'na, siap melaksanakan, tunduk patuh taat. Allah tidak akan menelantarkan kami. Masya Allah, istri yang solehah luar biasa. Ada dua sikap yang harus kita contoh, kita teladani. Nabi Ismail dan istrinya, seandainya kalau zaman-zaman seperti ini, kalau kemudian ada suami yang membawa istrinya ditaruh di tempat yang seperti itu, kalau istri itu tidak solehah pasti nggak akan mau. Kalau mau pasti nanti akan protes toh. Sampai niat membunuh aku ditaruh di tempat yang seperti ini, nggak ada satupun tetangga, nggak ada satupun manusia, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada ATM, nggak ditinggali sembako, pasti akan membunuh. Coba Nabi Ismail ketika ditawari oleh Nabi Ibrahim, wahai anak dan tercinta, aku diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Seandainya bukan anak yang soleh, pasti jawabannya, apa enggak bapak aja yang aku sembelih? Iya kan? Bapak kan sudah tua, 90 lebih mau 100 itu. Kenapa enggak bapak aja yang aku sembelih? Kenapa harus aku? Subhanallah. Ketundukan kepatuhan yang luar biasa ini. Ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah tanpa tapi. Kita kan sering tapi. Diwajibkan, diperintahkan untuk sholat, kadang-kadang goreng ayam, goreng bandeng, goreng kerupuk, goreng lombok, bawang, brambang, tomat, terasi, nyambel, mari nyambel, makan, habis makan tidur. Kita tidak korbankan apa-apa ya. Kita diminta untuk berkorban karena Allah. Bahkan kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Siti Hajar tadi istrinya luar biasa. Baik, pribadi mukmin-mukminah yang humanis, manusiawi, yang memiliki kepekaan nalar, kecerdasan nurani dan keluhuran perasaan kepada sesama, sehingga tumbuh sifat kasih sayang kepada sesama, sebagai yang dicontohkan, diteladani oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan istrinya. Ibu bapak, saudara kita, teman kita, tetangga kita adalah sama dengan kita. Kita wajib untuk membantu. Kalaupun kita tidak punya uang, masih banyak cara. Ada 1001 cara, seperti yang saya contohkan tadi. Ada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita misalnya yang butuh bantuan kita tidak mampu. Mari kita tawarkan misalnya, ayo kita temui ini bapak ini, atau kita bawa ke lembaga sosial yang bisa bantu itu. Siapa tahu barangkali ada pos-pos untuk itu. Jadi kita upayakan
upayakan kalau ada saudara kita, teman kita yang butuh bantuan, karena ini pahalanya besar sekali. Bahkan kalau membantu orang lain, membantu saudara kita, apalagi dia misalnya nol, lalu kemudian sampai dia bisa bangkit untuk mendapatkan pekerjaan, bisa menghidupi keluarganya, itu pahalanya lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi 40 hari 40 malam. Yang barangkali belum ada kemampuan untuk bisa umrah atau haji, itu bisa mendapatkan pahala iktikaf di Masjid Nabawi 40 hari 40 malam. Apa? Suka membantu orang lain, suka menyelesaikan kesulitan saudaranya. Yang benar-benar sulit, yang benar-benar ya. Kadang-kadang ada seseorang itu yang karena ya karakternya itu karakter suka ngemis, jadi ada saja upaya untuk minta gitu. Saya juga punya teman-teman yang model seperti itu. Beberapa kali datang ke rumah, ke kantor, minta utang ini, utang itu dengan 1001 alasan. Gak apa-apa, kita bantu sesuai dengan fiskal. Gak perlu utang ini aja, kita kasih 200, 300 ribu kalau kita punya. Ini pahalanya lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Subhanallah, luar biasa. Yang peka dengan kesulitan seseorang, orang lain. Kalaupun kita tidak punya uang, kita bantu. Ayo kita misalnya ke Laksismu, ke Yasa, ke YDSF, ke apa begitu. Monggo kita ajak ke sana, ke Nur Hayat atau apa, karena di sana ada program-program charity, program-program sosial untuk membantu itu semuanya. Kita bantu mereka, kita bawa. Kalaupun kita tidak bisa membantu, kita tunjukkan caranya. Baik, pribadi mukmin yang jujur dan amanah. Amanah untuk diri sendiri dan amanah untuk orang lain. Amanah kepada Allah dengan ibadah tadi itu, amanah kepada orang lain dengan kita ini dalam rangka untuk hablum minallah dan hablum minannas juga. Kemudian pribadi mukmin yang abdan syakura, banyak bersyukur atas nikmat Allah. Kemarin di surat Al-Kautsar saya sampaikan di pertemuan 2 pekan yang lalu ya. Korban itu sebenarnya adalah dalam rangka mewujudkan kita bersyukur kepada Allah, mewujudkan sifat syukur kita kepada Allah atas banyaknya nikmat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkorban. Dan kalau kita bersyukur, maka surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Ibu bapak, Rasulullah saja ketika banyak ibadah sholat tahajud sampai kaki bengkak pecah, ketika ditanya oleh istrinya, maka jawabannya beliau, saya ingin jadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Karena Al-Quran itu sudah nyindir saya dan dengan semuanya. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Banyak yang kufur nikmat, dikasih sehat tapi dipakai maksiat, dikasih mudah untuk mencari uang, uangnya dipakai untuk dosa, maksiat atau sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Untuk jalan-jalan, untuk beli ini, beli itu, habis puluhan juta. Jadi kalau untuk korban, infak, sedekah, berapa biasanya? Ini menjadi ukuran ya, abdan syakura. Kalau seseorang bisa seperti ini, maka Allah akan menambah nikmat itu. Tapi kalaupun tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Baik, saya lanjutkan karena sudah tercium bau kopi. Alhamdulillah masih normal penciuman. Sampai mana tadi? Kopi. Ipok. Pribadi mukmin yang mendukung terciptanya keluarga yang tangguh. Nabi Ibrahim, istri, anak, keluarga yang tangguh luar biasa. Kuat spiritual, emosional, intelektual, fisik jasmani. Fisik jasmani jalan dari Palestina ke Mekah. Luar biasa. Jalan dari situ ke masjid aja, waduh. Jalan kaki. Palestina ke Mekah itu berapa kilo? Antar negara, bukan antar kota. Nggak hanya Makkah atau seperti Malang ke Batu,
memang nggak perlu pakai paspor, nggak perlu pakai visa gitu. Malah ketika di Mekah belum ada kedutaan. Nabi Ibrahim ketika masuk ke Mekah itu belum ada apa namanya petugas bea cukai dan imigrasi. Baru pertama orang ada di situ. Maka semuanya harus mendukung semua ini. Ya, jadi keluarga yang tangguh menghadapi semua ujian cobaan hidup, melaksanakan tugas dakwah dan khalifatullah fil ardh. Suami, istri dan anak harus ia sekata. Jangan ketika misalnya masalah finansial agak sedikit limbo, suaminya di PHK, lalu kemudian istrinya marah-marah, ngamuk-ngamuk, bukan cerai. Aku biar dilamar anak bupati, tak tolak. Tak terima sampean saya jadi melarat, ya Allah. Salah pilih. Apapun yang terjadi kondisi suami masalah kita dukung. Rasulullah pernah terjadi seperti itu ketika beliau pulang dari mendapatkan wahyu dari Gua Hira. Itu beliau takut, khawatir beliau. Masya Allah, keluar keringat dingin menggigil, datang ketemu dengan istrinya, menceritakan semuanya. Maka apa jawab sang istri? Masya Allah, aku akan berada di belakang panjenengan, aku akan dukung panjenengan dengan harta yang aku miliki. Beliau konglomerat. Aku akan dukung panjenengan tidak hanya dengan harta, bahkan dengan nyawa untuk perjuangan Islam. Istri yang baik, istri yang salihah seperti itu. Suami pulang rugi, orang entos, masih lumayan kalau masih bisa masuk rumah. Kalau jantungan langsung mati. Hati-hati Bu ya. Jadi tidak di sini tapi di beberapa tempat yang pernah terjadi seperti itu. Keluarga tangguh itu yang saling mendukung, saling menguatkan, saling mensupport, saling memotivasi. Baik. Selanjutnya, ini singkat saja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya At-Tasawwuf fil Islam menyebutkan bahwa korban itu hakikatnya ada dua, menyembelih sifat setan dan menyembelih sifat binatang yang ada dalam diri manusia. Menyembelih tabiat, sifat-sifat setan harus kita tinggalkan, kita korbankan, kita tanggalkan. Ini disebutkan misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Sifat setan banyak sekali ya. Tapi dalam surat Al-Baqarah ayat 34 itu ada 3 sifat setan. Yang pertama adalah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu di surat Al-Baqarah 34 itu. Sifat setan yang ada dalam diri kita ada 3, misalnya adalah aba, enggan, nggak mau, emoh, males, nentangan, ngeyelan. Itu sifat setan. Sudah jelas diperintah untuk sholat, enggan, nggak mau sholat. Banyak orang Islam yang ngaku Islam, jelas-jelas Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak sholat 5 waktu. Padahal itu konsekuensinya besar. Kalau hanya sekedar males, itu hukumnya fasik, asi, orang yang suka dosa dan maksiat. Tapi kalau dia mengingkari wajibnya sholat, itu sudah kafir hukumnya. Kalau meninggal nggak boleh disolati. Enggan zakat, nggak mau zakat, padahal sudah wajib zakat. Kita semuanya tahu pada saat Rasulullah wafat banyak sahabat yang tidak mau zakat. Ketika itu Umar bin Khattab mengusulkan apa dengan Abu Bakar Siddiq, dan akhirnya semua kesepakatannya mereka dihukum mati di perang yang tidak zakat. Enggan haji, udah punya uang, kemampuan semuanya untuk haji, kemudian tidak berangkat haji, dan itu banyak. Kita semuanya tahu barang siapa yang mampu berangkat haji kemudian dia tidak haji, lalu kemudian dia mati, maka matinya silakan pilih, mati Yahudi atau mati Nasrani. Enggan puasa Ramadan, wajib jelas, kecuali yang ada udzur syar'i. Tapi berapa banyak umat Islam yang tidak puasa? Enggan menyantuni fakir miskin, enggan silaturahim, enggak mau ngaji. Padahal ngajinya enak sekali. Ngaji loh, ada snacknya, ada makannya, ada kopinya. Kurang opo? Kurang
banyak. Ngaji tempatnya juga sudah enak, AC, fasilitasnya juga ada LCD macam-macam. Masya Allah. Terus habis itu kemudian ada sarapannya. Ngaji itu paling cuma 1 jam, 1 jam setengah. Kita sudah dibatasi itu sebentar lagi mari selesai. Itu kalau pas seperti ini, insya Allah datang semuanya. Kalau di tempat yang lain ngaji rata-rata cuma 1 jam, 1 jam setengah. Itu kalau tidak terlambat datangnya. Kalau terlambat datangnya paling-paling ya cuma setengah jam, kadang-kadang cuma 15 menit. Baru duduk sudah selesai. Itu pun kalau benar-benar serius, karena ada juga yang kelihatannya sepertinya mendengarkan tapi arwahnya terbang kemana gitu ya ono model koyo ngrungokno gitu. Tapi pengajian ini mau tentang opo, masalah opo. Nih, ya tolong enggan menolong padahal mampu. Nah, ini sifat setan. Ada Rasulullah menyampaikan, kullu umat yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku nanti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Nah, sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat ini pada heran, kok ada umat yang tidak mau masuk surga itu loh, kok aneh gitu loh. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Beliau jawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang menentangku enggak mau, maka sejatinya dia adalah orang yang tidak mau masuk surga. Maka jadi orang itu yang nurutan gitu, tentangan. Jangan seperti iblis, setan, enggak mau mohon. Ya, jadi istri sing nurutan Bu. Ya, jadi suami sing nurutan, sing geleman. Yo wis, yo. Jadi istri gitu yang nurutan sama suami, nyok. Nyok itu apa ya? Nyok itu. Yes, baik. Wastakbaro, angkuh, sombong, pongah. Ini sifat setan. Ketika Allah memerintahkan setan, iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbaro, enggak mau dan sombong. Dia mengatakan apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Menurut setan, api lebih tinggi kedudukannya daripada tanah. Padahal yang memerintahkan siapa? Allah. Nah, perasaan lebih dari yang lain. Sombong. Padahal Allah, Rasulullah menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang dalam dirinya sebiji sifat sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin. Bapak Ibu, kita itu punya kelebihan masing-masing. Likulli insan maziyah. Setiap kita punya kelebihan, punya potensi sendiri-sendiri. Kita nggak bisa meremehkan orang lain. Makanya kita dalam jamaah itu diminta untuk saling bersinergi. Gak mungkin semua kita itu ustaz semua. Ya gak ada pengajian KB ustaz. Semua kita dokter semua. Gak ada pasien. Semua kita teknisi semua. Bisa betulkan sepeda bengkel itu ya. Apa namanya? Montir semua. Gak ada bengkel. Sudah bisa bikin sendiri. Makanya saya gak bisa. Saya tidak punya kemampuan untuk menjadi dokter. Ketika sakit ya sudah berobat ke dokter ikhtiar. Saya tidak punya kemampuan untuk betulkan sepeda motor ketika rusak, bawa ke bengkel. Itu namanya bersinergi. Setiap kita punya kelebihan, setiap kita punya keistimewaan sendiri-sendiri. Tanda-tanda sudah ya, maka jangan ada sedikit pun sikap sombong, karena bisa jadi yang masuk surga adalah orang-orang kecil daripada orang-orang yang besar, dibandingkan pejabat-pejabat yang tentu banyak berisiko bertabrakan dengan dosa dan maksiat. Maka bisa jadi tukang sampah, cleaning service lebih dulu masuk surga. Masuk surga tidak ada kaitannya dengan jabatan, tetapi ketakwaan kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis ketika Rasulullah menyampaikan haji wada, dan ketika peristiwa wukuf di Arafah itu kan semuanya pakai baju sama, 2 potong putih tidak berjahit, nggak boleh ada baju ihram itu yang istimewa dari emas atau apa gitu, enggak. La fadla li arabiyyin ala ajami wala abyadha wala aswada illa bittaqwa.
Tidak ada kelebihan, keistimewaan orang Arab dengan non Arab, kulit putih dengan kulit hitam, kecuali yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, wa kana minal kafirin, ingkang menentang, menutup diri, menutup dari hidayah Allah. Makna kafir itu menutup matanya, menutup telinganya, menutup hatinya, menutup tangan kaki semuanya untuk menjemput hidayah Allah, sehingga tidak masuk. Bapak Ibu, seandainya ada orang-orang yang banyak dosa maksiat itu aktif di masjid, insya Allah jadi baik. Preman tapi sering ke masjid begitu, insya Allah nggak jadi preman. Mantan preman, hidayah masuk. Mereka tidak pernah mendengarkan telinganya untuk pengajian-pengajian. Mereka tidak pernah menggunakan matanya untuk baca Al-Quran atau melihat dan membaca sekaligus mendengar pengajian di YouTube, di TV, di televisi atau di radio. Seandainya itu dilakukan, insya Allah hidayah masuk. Ini orang kafir menutup semua ini. Mereka nggak pernah mendatangi pengajian-pengajian seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya bisa aktif seperti ini. Hidayah Allah. Ini wakana minal kafirin. Baik, sudah ada tanda-tanda. Binatang itu sifatnya juga ada 3. Yang pertama sifat qillatul haya. Sedikit sifat malu atau tidak ada malu. Zina terang-terangan, judi terbuka, bangga, minuman keras, dan berbagai tindak dosa dan maksiat. Mereka tidak malu. Tidak ada malu, ataupun kalau malu-malunya sedikit sekali. Maka jangan heran karena mereka sedang mempertontonkan sifat binatang. Keluar rumah tidak menutup aurat, tidak malu. Kenapa? Binatang. Dengan lihat ada kambing keluar, ayam tidak menutup aurat, tidak malu. Kenapa? Binatang. Ada ayam jantan ketemu dengan ayam betina, meskipun bukan istrinya, tabrak aja. Kabluk, maksud Jawa itu kabluk ya. Nggak malu, kenapa? Binatang. Kucing, ayam keluar, ketemu ada, kita barangkali jemur apa atau apa, bahkan kita mungkin di meja goreng ikan apa, ambil aja, nyuri, nggak malu, kenapa? Binatang. Kalau ada seseorang yang melakukan seperti itu, jangan heran karena dia sedang mempertontonkan sifat binatang. Bangga ketika sedang zina dengan artis ini, artis itu, bahkan kadang-kadang berebut suaminya orang, apa namanya itu, pelakor, gak malu, cengenges, kayak begini. Korupsi itu loh, maling, triliunan, gak malu, cengenges, meskipun sebenarnya KPK sudah memberikan baju khusus ya warna oranye itu, tapi gak malu, cengenges, dada, masuk penjara. Jangan heran karena mereka sedang mempertontonkan sifat binatang. Binatang gak punya malu, makanya malu itu harus dijaga Bapak Ibu. Al-haya'u minal iman, malu sebagai daripada iman. Bahkan Rasul menyampaikan, idza la tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kalian tidak punya malu, tidak punya sifat malu, sakarbu kata Rasulullah, berbuatlah semaumu. Tapi tahu sendiri resikonya, tanggung resikonya. Baik, kemudian berikutnya, tamak, rakus, serakah, dan buas, kejam, beringas. Binatang itu tamak, rakus. Saya dulu ketika SMP, SMA itu ngarit pagi hari untuk ngarit suket ya, nyabit rumput untuk makanannya sapi. Masya Allah, sapi itu mana? Tidur mana? Pekerjaannya makan aja, kita kasih berapapun rumput makan. Terlalu cinta dunia, tamak, rakus. Bahkan ada binatang itu yang kecil sekali, ular, tapi makanannya berlipat-lipat, kambing. Tapi itu binatang. Binatang, sak rakus-rakusnya binatang, makan makanannya sendiri. Tapi kalau manusia, kalau sudah rakus, itu bukan makanannya sendiri. Makan semen, beton, aspal, apalagi besi, ada yang Quran,
makanannya wortel, sayur-sayuran gitu. Manusia yang makan wortel ya sayur sak kelinci-kelinci itu diuntal. Bajing itu ngambil kelapa, itu gak dimakan semua, disisakan separuhnya untuk tuan rumahnya gitu, untuk yang punya kelapa itu. Bajing loncat itu masya Allah ngambil sak banyak-banyaknya itu, apalagi buajingan. Ditamak ratus rakaat, termasuk sifat buas kejam dan beringas ini hukum riba. Maka pemilihan ketua RT biasanya yang banyak uang yang menang. Itu bisa ngatur semuanya gitu. KPU bisa diatur, MK bisa diatur untuk bisa menang meskipun nggak dipilih banyak orang. Hukum riba yang kuat yang menang. Pada dalam Islam ketika kalian jadi penguasa maka kalian punya kekuatan power, lindungilah orang-orang yang lemah. Ketika kalian punya kekuatan finansial kaya, lindungilah orang-orang yang miskin, santuni mereka. Itu dalam Islam. Bukan untuk seperti ini, yang kaya semakin kaya, yang miskin dijadikan sebagai objek. Ini makanan empuk untuk bisa memperkaya diri sendiri dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali Bapak Ibu, karena waktu yang sangat terbatas, maka mari ke depan kita semakin lebih sungguh-sungguh, terutama memakmurkan masjid, semakin banyak ibadah hablum minallah, dan juga kita jangan meninggalkan untuk hablum minannas. Insyaallah tidak lama lagi kita akan mati. Saya dan panjenengan akan mati. Saya belakangan, panjenengan duluan, atau panjenengan duluan saya belakangan. Ikhlas. Saya dan panjenengan akan mati. Saya belakangan, panjenengan duluan, atau panjenengan duluan saya belakangan. Oh ya, sama-sama. Maka ayo perbanyak ibadah pengorbanan kita. Kembali kepada surat Ali Imran 142 tadi, jangan merasa pede kita bisa masuk surga dengan begitu mudahnya, padahal Allah belum melihat perjuangan kita, pengorbanan kita. Mari kita tingkatkan ibadah-ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Semangat